Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bukan negara sepak bola, Filipina bikin sejarah di Piala Dunia Wanita 2023. Filipina sedang menjalani debutnya di ajang tertinggi. Sarina Bolden dan kawan-kawan tengah berlaga di Piala Dunia Wanita 2023. Setelah laga pertamanya berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Swiss, Filipina bisa bangkit di laga kedua. Melawan tuan rumah Selandia Baru di Wellington Regional Stadium, Filipina menang 1-0 lewat gol tunggal Bolden. Buat Filipina, kemenangan itu jelas bersejarah. Itu menjadi kemenangan pertamanya di Piala Dunia, terlebih di Piala Dunia Wanita. Sebuah capaian yang patut diapresiasi, mengingat negara Asia Tenggara itu sedianya bukan negara sepak bola. Pejuang kanker yang cetak gol debut di Piala Dunia 2023. Caicedo yang baru berusia 18 tahun jadi starter untuk Kolombia yang menghadapi Korea Selatan pada laga perdananya di Piala Dunia Sydney Football Stadium. Ini adalah debutnya di ajang internasional bersama Kolombia. Kolombia menang 2-0 dan Caicedo dielulukan ketika merayakan golnya di dekat tribun dengan para penonton. Gol yang begitu emosional untuk Caicedo mengingat perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Pada usia 15 tahun, Caicedo didiagnosa kanker rahim. Meski demikian, Caicedo tidak menyerah dan terus meniti karirnya hingga kini bermain di Real Madrid. Laga pramusim PSG versus Al Nassr selesai 0-0. Laga pramusim Paris Saint-Germain versus Al Nassr berlangsung di Nagai Stadium, Osaka, Jepang. Peluang matang tercipta untuk kedua tim, namun tak ada yang berhasil menjadi gol di kedua babak. Skor 0-0 pun menghiasi pertandingan. Bagi Al Nassr, tim Arab Saudi itu belum juga menang di laga pramusim. Sebelumnya Ronaldo dan kawan-kawan digelar Celta Vigo dan Benfica. Tawaran Liverpool buat Romeo Lavia ditolak Southampton. Liverpool masih terus mencari gelandang baru meski sudah mendatangkan Alexis Mac Allister dan Dominic Szoboszlai pada musim panas ini. Sektor tengah memang mengalami perombakan. Romeo Lavia menjadi satu nama yang serius diburu. Pemain Southampton itu cocok dengan profil yang diinginkan Liverpool. Masih muda, yakni berusia 19 tahun dan sudah punya pengalaman di Premier League dengan musim lalu tampil 29 kali di Sutton. Media-media Inggris diantaranya The Athletic dan Sky Sport melaporkan tawaran sudah diajukan dengan nilai 37 juta pound sterling yang berpotensi bertambah hingga 40 juta pound sterling. Namun tawaran ini ditolak Sutton. Southampton kabarnya mematok harga 50 juta pound sterling untuk pemainnya tersebut. Dear Messi, rekor top skor sepanjang masa Inter Miami cuma segini. Lionel Messi langsung menatap rekor usai tiba di Inter Miami. Penyerang Argentina itu berpotensi menggoreskan sejarah di klub barunya. Top scorer Inter Miami saat ini adalah Gonzalo Higuain, kompatriot Messi. Penyerang Argentina itu bisa mencatat 29 gol dari total 70 penampilan. Artinya, Lionel Messi tinggal membuat 28 gol lagi untuk menyamai Higuain. Dengan profilnya, bukan perkara sulit bagi La Pulga merebut rekor itu di Inter Miami. Kyle Walker diburu Bayern, Guardiola mau mempertahankannya. Bayern sedang mencari bek kanan berpengalaman karena berpotensi ditinggal Benjamin Pavard. Walker dinilai menjadi pemain yang cocok usai menghabiskan 6 tahun yang sukses bersama Manchester City.
Walker tinggal memiliki sisa setahun di kontraknya dan posisinya mulai tersaingi dengan pemain muda Rico Lewis. Pesepak bola Inggris berusia 33 tahun itu diklaim sudah menjalani kesepakatan verbal untuk bergabung dengan Bayern, sehingga kedua klub kini tinggal menentukan harga transfernya saja. Manchester City akan berduel melawan Bayern Munich pada laga pramusim di Tokyo. Manajer Manchester City Pep Guardiola masih menginginkan Walker karena punya kualitas yang jarang dimiliki. Haaland dapat hadiah 100 juta rupiah di Jepang, nggak ada sekuku gajinya. Manchester City menghadapi klub Jepang Yokohama F. Marinos di Japan National Stadium Tokyo. City menang 5-3. Erling Haaland jadi man of the match dengan 2 golnya. Dilansir dari Daily Star, Erling Haaland mendapat hadiah sebesar 1 juta yen sebagai man of the match. Hadiah yang diketahui tidak ada sekuku dari gajinya. Jika dikonversikan, Haaland mendapatkan sekitar 106 juta rupiah. Gajinya di Manchester City adalah 375.000 pound sterling per pekan atau setara 7,2 miliar rupiah. Osasuna diizinkan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Osasuna bisa bernafas lega terkait sanksi UEFA. Klub Spanyol itu akhirnya diizinkan tampil di kompetisi Eropa setelah menang banding di CAS. Sebelumnya Osasuna mendapat kesempatan tampil di Europa Conference League 2023-2024 usai finish ke-7 di klasemen La Liga musim lalu. Tetapi Osasuna dicoret oleh UEFA karena dianggap terlibat pengaturan skor di La Liga antara tahun 2012 hingga 2014 yang melibatkan sejumlah eks petinggi klub. MU resmi lepas Anthony Elanga ke Nottingham Forest. Manchester United resmi menjual penyerang mudanya Anthony Elanga ke Nottingham Forest. Elanga pergi setelah memperkuat tim utama MU selama 3 musim. Elanga dibeli Forest dari MU dengan biaya transfer sebesar 15 juta pound sterling atau setara 289,5 miliar rupiah. Penyerang internasional Swedia itu menyepakati kontrak selama 5 tahun atau sampai 2028. Gara-gara bikin tato Cristiano Ronaldo bukannya Lionel Messi, striker timnas Argentina dihujat netizen. Striker timnas Argentina di Piala Dunia Wanita 2023, Yamila Rodriguez, jadi korban hujatan netizen karena dicap anti Lionel Messi akibat memiliki tato Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 25 tahun itu memasang wajah bergambar Diego Maradona di betis kiri. Itu tidak dipermasalahkan karena sudah jadi hal umum bagi sepak bola Argentina. Yang menarik, Yamila juga membubuhkan tato Cristiano Ronaldo di bagian tulang keringnya. Sementara Yamila sendiri tak memiliki tato Messi di tubuhnya. Sontak hal tersebut menjadi bahan rundungan warganet. Yamila dituding berkhianat dan mengingkari keberadaan Messi. Marcus Rashford ngaku lebih benci Liverpool ketimbang Manchester City. Beberapa waktu lalu, Marcus Rashford menjadi bintang tamu dalam acara Overlap yang dipandu legenda Manchester United Gary Neville. Rashford ditanyai siapa di antara Manchester City dan Liverpool yang paling tidak ia sukai. Penyerang timnas Inggris tersebut lalu menjawab Liverpool meski tak menampik juga tidak menyukai Manchester City. Saya tidak menyukai satupun dari mereka, namun saya lebih tidak menyukai Liverpool, kata Rashford seperti dikutip dari Mirror. Manchester City akan pertahankan Bernardo Silva musim panas ini. Kabar menarik datang dari Manchester City karena saat ini klub asuhan Pep Guardiola tersebut tak jadi menjual Bernardo Silva. Padahal seperti yang diketahui, belakangan ini rumor mengenai cabutnya sang pemain cukup marak diberitakan. Terutama karena di La Liga sendiri ada klub besar seperti Barcelona yang sangat menginginkan jasa sang pemain. Akan tetapi City rupanya berubah pikiran dan tak jadi melepaskan sang pemain. Dilansir dari 90 Minutes, alasan City tak jadi menjual sang pemain adalah karena mereka belum menemukan
menemukan sosok pemain yang bisa menggantikan posisi Bernardo Silva. Liverpool sudah temukan pengganti Thiago Alcantara. Klub Premier League Liverpool kabarnya sudah menemukan calon pengganti Thiago Alcantara, yaitu Joshua Kimmich. Yang cukup menarik, Liverpool juga membeli Thiago Alcantara dari Bayern Munich pada musim 2020 yang lalu. Dilansir dari Visahes sendiri, saat ini Liverpool akan mencoba mempersiapkan penawaran mereka untuk Kimmich kepada Bayern Munich. Di sisi lain, kans Liverpool untuk mengamankan Kimmich sendiri cukup terbuka, terutama karena saat ini masa depan sang pemain di skuad Bayern Munich masih tak menentu meski kontraknya masih tersisa 2 musim lagi. Tugas berat Olivier Giroud sebagai kakak tertua bawa AC Milan miliki 2 bintang di jersey. Tugas berat bakal dijalani Olivier Giroud sebagai kakak tertua, yakni membawa AC Milan memiliki 2 bintang di jersey klub. Gelar juara Liga Italia menjadi target utama setelah Liga Champions. Sampai saat ini, mereka masih mengkoleksi 19 buah gelar Liga Italia, dan jika berhasil menjadi juara musim depan, maka I Rossoneri akan mengumpulkan 20 Scudetto dan berhak mendapatkan bintang 2. Kami mempunyai tujuan untuk memiliki musim terbaik di Liga Italia dan di Liga Champions. Akan luar biasa untuk memenangkan bintang kedua di jersey kami. Itulah tujuan kami, ucap ex penyerang Chelsea dan Arsenal tersebut menambahkan. Terlalu cinta AC Milan, Leao kirim pesan yang bisa sakiti klub peminat. Winger AC Milan Rafael Leao membuktikan kecintaan pada klubnya hingga mengirim pesan yang bisa menyakiti hati para peminat. Winger asal Portugal tersebut telah setuju untuk memperpanjang kontrak hingga 30 Juni 2028. Keputusan Rafael Leao terhitung krusial mengingat kondisi yang dialami AC Milan pada saat ini. Pilihan saya memperpanjang kontrak adalah wujud cinta untuk klub ini, ucap Leao seperti dilansir dari Sky Sport Italia. Saya sudah memikirkan sejak dulu dan aksi yang ada tinggal soal waktu, kata pemain berusia 24 tahun tersebut. Franck Kessie ke Juventus hampir pasti. Juventus telah mendapat lampu hijau dari Barcelona untuk merekrut Franck Kessie. Itu artinya hanya perlu selangkah lagi memastikan transfer Kessie. Bianconeri sekarang hanya perlu mencari kesepakatan dengan Kessie. Pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya tidak mau pindah. Ia masih mau bertahan karena ingin membuktikan bahwa dirinya layak masuk tim utama Barcelona. Belum sempat dicoba, Kessie sudah diingatkan oleh Barcelona bahwa dirinya tidak masuk dalam skema. Ini jadi kesempatan Juventus untuk bisa meyakinkannya pindah. Pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya tidak mau pindah. Ia masih mau bertahan karena ingin membuktikan bahwa dirinya layak masuk tim utama Barcelona. Bayern Munich dikabarkan incar Szczęsny. Bayern Munich dikabarkan sedang berusaha mencari kiper baru dengan rumor kepergian Yann Sommer. Seperti dilansir La Repubblica, Bayern Munich tertarik untuk memboyong Szczęsny musim panas ini. Direktur olahraga Juventus Cristiano Guintoli dilaporkan mengevaluasi minat Bayern Munich. Guintoli sempat berada di Amerika Serikat selama tur pramusim Juventus. Dia kini telah kembali ke Turin untuk bekerja di bursa transfer. Ferran Torres boleh dipinjam asalkan langsung 2 tahun. Barcelona benar-benar ingin mendepak Ferran Torres segera dari skuad. Untuk mempercepat prosesnya, Barcelona kini mengizinkan siapapun peminatnya untuk meminjam Ferran. Proposal peminjaman Ferran ternyata bersyarat. Syaratnya sendiri ada 2. Pertama, klub peminjam wajib meminjam Ferran dengan durasi 2 tahun. Jadi, Barcelona tidak akan mau menerimanya jika hanya 1 tahun. Kedua, klub peminjam wajib membayar penuh gaji Ferran. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, upaya mendepak Ferran juga terkait dengan aspek finansial. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!